يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وفي آية أخرى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون وفي حديث أخرى من تاب من الذنوب كمن لا ذنب له أو كما قال. أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي ثم أنتم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وفي آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله ولو بشق تمرة. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, di Masjid Jami Miftahul Jannah, dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan iman Islam, sehingga nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa rasuli, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua diakui menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncaknya nanti ketika kita butuh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan syafaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah, ada seorang yang bernama Uqbatul Gulam, yang mana tiap hari-harinya dipenuhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alul fawahish, melakukan dosa-dosa, tidak pernah sedikit pun beramal soleh. Dia melakukan surbul khamar dan melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Suatu ketika Uqbatul Gulam, beliau mendengarkan suatu ceramah, mendengarkan suatu nasihat daripada Sayyidina Hasan Al-Basri. Perlu diketahui bahwasannya Sayyidina Hasan Al-Basri adalah salah satu tabi'in, bahkan beliau dijuluki Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Tabi'in itu santrinya sahabat, sahabat itu santrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan Al-Basri,
Beliau menerangkan salah satu ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang kepada kalian petunjuk, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua takut, kita semua makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan Al-Basri menjelaskan ayat ini dengan begitu detail, dengan begitu indah, dengan begitu yang penuh makna, sehingga orang-orang yang hadir di dalam majlis tersebut nangis, termasuk Sayyidina Uqbatul Gulam. Kemudian setelah Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau merampungkan pengajiannya, Uqbatul Gulam datang menghadap seraya berkata, Sayyidina Hasan Al-Basri, wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, adakah taubat bagi saya? Saya setiap hari selalu melakukan perbuatan dosa, jauh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berlumuran dosa. Berkata Sayyidina Hasan Al-Basri, ketahuilah bahwasannya walaupun dosa kita semua memenuhi langit dan bumi, maka ketahuilah ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi alam jagat raya ini. Walaupun dosa-dosa kita seperti buih di lautan, ketahuilah ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari itu semua. Mendengar penjelasan Sayyidina Hasan Al-Basri, Uqbatul Gulam tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha mengampunkan. Walaupun dosa kita banyak, walaupun dosa kita jauh lebih banyak dari amal soleh kita, ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Bahkan dijelaskan, Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, walaupun kita sehari berbuat dosa kemudian bertaubat, berbuat dosa bertaubat, ketahuilah kita jangan pernah putus asa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan dari Sayyidina Hasan Al-Basri, Uqbatul Gulam pingsan, sampai beliau bertanya sampai 3 kali dan pingsan sampai 3 kali. Kenapa? Karena tidak percaya, karena merasa beliau ini banyak dosa, banyak berlumuran dosa, selalu membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan, walaupun kita berbuat dosa 99 kali, kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha dan berusaha tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan mengampuni dosa kita semua. Berbeda kepada manusia, ketika kita telah berbuat baik, selalu melakukan kebaikan kepada orang lain, kemudian satu hari kita lupa, kita hilaf, maka 99 kebaikan itu tidak dianggap. Oleh karenanya kita belajar Al-Ghafur Ar-Rahim, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kita meminta maaf, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan. Memaafkan orang lain jauh lebih besar ketimbang kita meminta maaf. Oleh karenanya kita tidak boleh menjustis seseorang, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Di dalam peribahasa orang Jawa, ojo rumongso, jangan merasa kita lebih besar, jangan merasa kita lebih pintar, jangan merasa kita lebih kaya, jangan merasa kita jauh lebih baik kepada orang lain, termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun nanti kita ini rajin mengaji, rajin sholat, ketika kita menemukan ada orang yang minum khamr, ada orang yang masih membuka auratnya, jangan sekali-kali terbesit dalam hati kita lebih baik dari mereka. Boleh jadi orang yang tadinya minum khamr, boleh jadi orang yang awalnya membuka auratnya, belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari nanti dibuka matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian taubatan nasuha, boleh jadi amalnya lebih baik daripada kita. Oleh karenanya kita jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih pintar, jangan merasa lebih mulia. Kita hendaknya belajar dari padi, at-tawadu, makin berisi makin merunduk. Mohon maaf kalau kita main pinter-pinteran, iblis laknatullah alaih jauh lebih pintar, jauh lebih alim dari kita. Bahkan diterangkan dalam sebuah kitab bahwasannya iblis laknatullah alaih sebelum diturunkan, sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu beribadah, tidak ada satu jengkal tempat pun kecuali sudah dipakai untuk bersujud beribadah kepada iblis laknatullah alaih. Dan iblis jauh lebih alim dari kita. Tapi kenapa iblis laknatullah alaih menjadi manusia laknat, padahal sebelumnya dia ribuan tahun bahkan jutaan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada sejengkal tempat pun kecuali sudah menjadikan ibadahnya iblis, karena di dalam hatinya ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena di dalam hatinya iblis laknatullah alaih, walaupun dia sebelumnya beribadah ribuan tahun, walaupun dia alim, tapi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di zaman Bani Israel ada orang yang berbuat maksiat, membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada salah seorang yang dianggap alim. Kemudian orang tersebut menghakiminya bahwasanya dosanya terlalu besar, tidak ada taubat kepada dia. Terkadang kita sudah menghakimi seseorang, akhirnya digenapkan menjadi 100, dia genap membunuh seseorang 100 orang. Akhirnya ada perasaan untuk taubat kembali, kemudian datang kepada orang soleh. Kata orang soleh bahwasannya pintu taubat belum tertutup selagi kita benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut hijrah dari tempat yang tidak baik menjadi tempat yang baik. Sebelum sampai ke tempat yang lebih baik, Allah mencabut nyawanya. Kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat mereka bertengkar bahwasanya orang tersebut adalah ahli maksiat, melakukan dosa, membunuh 100 orang, akan diseret ke dalam neraka. Kemudian malaikat rahmat berkata, tidak, dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimi satu malaikat yang tugasnya menghakimi. Seandainya orang tersebut lebih dekat kepada tempat yang lebih baik, maka dia akan dibawa oleh malaikat rahmat. Tapi sebaliknya, kalau ketika dia hijrah, dia lebih dekat kepada tempat yang tidak baik, maka akan diseret di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya berkata kepada bumi, ya ar qarrabi, untuk mendekat kepada orang yang lebih, di situ banyak orang soleh. Akhirnya orang tersebut lebih dekat kepada kampung yang di dalamnya dihuni orang-orang yang baik. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kemudian ada lagi kisah dari Bani Israel yang dia bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, hatta bainahu wa bainal jannah dhira' wahidah,
seakan-akan sampai dia begitu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiaskan oleh hadis tersebut seakan-akan jarak dia kepada surga sejengkal. Tapi Allah berkehendak lain. Suatu saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tidak taubat dan akan diseret ke dalam neraka. Sebaliknya di dalam hadis tersebut, hatta bainahu wa bainan nar dhira' wahid. Seakan-akan ada orang yang setiap hari bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Dia tidak pernah melakukan sholat, meminum minuman khamar, dan membangkang kepada orang tuanya, dan